إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib mengajak khusus dari pribadi umumnya kepada semua jamaah. Marilah kita senantiasa menjalankan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi larangan-larangannya. Dalam situasi dan kondisi apapun hendaknya kita bisa melakukan hal itu semua. Hadirin sedang Jumat, izinkan khatib pada siang hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu terkait dengan memantapkan niat dan tujuan beribadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah kalau tidak hari besok Sabtu, mungkin Minggu kita memulai berpuasa di bulan Ramadan. Atau mungkin besok ada yang sudah memulai berpuasa di bulan Ramadan. Terlepas dari hari Sabtu atau Minggu, yang pasti sebagai umat Islam kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut dan terutama melaksanakan berbagai macam amalan di bulan Ramadan. Karena itu dari awal kita sudah harus memantapkan niat dan tujuan daripada ibadah puasa. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat fenomena dan tentu saja bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara yang lain, bahwa ada sesuatu yang cukup memprihatinkan ketika menjelang datangnya bulan Ramadan, di mana persiapan fisik lahiriah itu kadang-kadang jauh lebih menonjol. Hedonisme dan semacamnya seringkali justru mewarnai datangnya bulan Ramadan. 10 hari, seminggu sebelumnya atau bahkan sebulan sebelum Ramadan, pusat-pusat perbelanjaan, mal dan semacamnya dipenuhi oleh umat Islam. Dalam rangka apa? Mempersiapkan Lebaran, membeli baju baru, kue dan seterusnya. Padahal sesungguhnya yang jauh lebih penting untuk kita persiapkan adalah persiapan batiniah, persiapan spiritual untuk bagaimana kita beribadah secara khusyuk di bulan Ramadan. Maka sejak awal mantapkan niat dan kita lihat tujuan dari ibadah puasa itu apa. Di ayat yang khatib baca tadi, ayat yang sangat populer dari Al-Baqarah, kata akhir dari ayat itu adalah la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkan puasa bagi kita itu justru untuk la'allakum, supaya kita semua bertakwa. Nah, takwa itu kan ada banyak artinya. Selain takut kepada Allah juga katanya wiqayah, menjaga. As-saum juga al-imsak, menjaga. Jadi puasa bisa menjaga kita dari berbagai hal. Tentu perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan takwa sesungguhnya adalah satu sifat, bahkan satu keutamaan yang dimiliki manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
dan di bulan puasa adalah kesempatan terbaik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka puasa memberikan kesempatan yang jauh lebih besar. Karena itu jangan sampai kesempatan itu lolos begitu saja. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu cerita yang sangat populer dan ini bisa kita baca di bukunya Tasawuf Modern Buya Hamka almarhum tentang Raja Iskandar Zulkarnain dengan pasukannya yang akan pergi menaklukkan sebuah daerah. Di pagi hari sebelum berangkat, Raja Iskandar Zulkarnain berpesan kepada pasukannya, "Wahai pasukan, nanti di perjalanan kita di saat malam kita akan melewati sebuah sungai. Tentu karena malam gelap. Kata raja, ambillah apapun yang kau injak, yang kalian injak di sungai itu." Dan ketika kemudian pasukan itu di malam hari sampai kepada sungai itu, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, dia atau mereka tidak mengambil apapun. Ngapain mengambil sesuatu yang tidak terlihat, gelap dari dasar sungai yang keinjak. Akhirnya tidak mengambil apapun. Kelompok yang kedua, mereka sekedarnya saja mengambil, tapi sekedarnya saja, sekedar yang menghormati perintah raja, kita ambillah. Nah, kelompok yang ketiga adalah mereka yang mengambil sebanyak-banyaknya apapun yang mereka injak. Ketika keesokan harinya kemudian sampai ke satu tempat, Raja Iskandar Zulkarnain bertanya atau meminta kepada pasukannya, silahkan buka dari yang kalian ambil. Dan ternyata ketika dibuka isinya adalah intan berlian. Maka kelompok pertama yang tidak mengambil apapun baru menyesal, kenapa kemarin saya atau semalam saya tidak mengambil. Padahal ternyata isinya intar berlian. Kelompok kedua meskipun mengambil tapi sekadarnya saja. Menyesal juga kenapa saya mengambilnya hanya sedikit. Nah, kelompok ketiga inilah yang merasakan kebahagiaan karena ternyata yang mereka ambil adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, itulah kalau kita bandingkan dengan Ramadan. Ramadan memberikan kesempatan yang luar biasa bagai intan permata. Ibadah semuanya dilipat gandakan pahalanya. Kita dijaga dari berbagai hal. Karena itu kalau sampai kesempatan itu terlewatkan begitu saja, maka niscaya kita akan termasuk golongan yang pertama tadi, yang tidak mengambil apapun dari sungai itu sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kita puasa seperti itu, pada akhirnya puasa kita hanya menelan haus atau merasakan haus dan lapar. Tidak merasakan kenikmatan yang lain yang justru merupakan puncak spiritualitas dari puasa. Ya, kalau dibandingkan atau kalau kita meminjam istilahnya Al-Imam Al-Ghazali, puasa kita masih kategori shaumul awam. Puasa yang hanya menahan diri dari makan dan minum. Atau kalau yang sudah berkeluarga, berhubungan suami istri, hanya itu. Sehingga yang didapatkannya hanya sebatas menahan lapar dan haus. Maka usahakan minimal kita memanfaatkan nilai-nilai yang luar biasa dari puasa itu setidaknya sampai pada level kedua, shaumus khawas, yaitu shaumul jawarih. Puasanya seluruh anggota tubuh kita, terutama lisan, karena manusia yang paling susah untuk menjaga adalah lisan, ucapan, perbuatan. Nah, kalau maksud saya ucapan dan atau perkataan, maka kalau bulan puasa kita bisa menahan lisan kita dari hal-hal yang tidak baik, maka insya Allah tujuan la'allakum tattaqun akan tercapai. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barangkali itu yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan di akhir kita akan mencapai derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.